antara paru-paru dan diabetes ada kaitannya ya Pak? Ada kaitan. Oke. Karena diabetes itu memang larinya kebanyakan ke paru-paru juga Paru-paru ya. juga. Udah jelas ke ginjal juga ya. Tapi Gitu ya. saat ini kondisi Mas Anton diabetesnya gulanya sudah normal Udah, ya Pak kalau ya? gula itu memang udah normal. Kalau Biasa. 130, 140 udah normal itu. Oke. Dari sekian 500 ya, bahkan dulu katanya harus suntik insulin berbagai macam kan. Jadi beliau karena kalau saya suntik insulin terus-terusan ya intinya nggak saya larang, silahkan mau suntik insulin mau bagaimanapun kalau dianjurkan medis itu yang terbaik jalankan, tapi nggak dilakukan kepada beliau. Ya saya kadang-kadang mau megang ini, mohon maaf kadang-kadang juga aduh udah puasa keperingat tapi ada penyakitnya. Padahal orang kalau banyak keringat itu biasa sehat kan gitu ya. Nggak taunya yang nggak sehat tadi dalamnya kan gitu ya. Ya paru-paru tadi. Baik. Nih Bapak, ada kesulitan tidak Bapak untuk proses penyembuhan pasien yang menderita paru-paru? Itu lebih lama atau seperti apa Pak penyembuhannya? Jadi seperti tadi yang saya katakan porsi manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat sembuh, ada yang lambat ya. Ada juga yang 3-4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali sampai sembuh. Jadi kalau ditanya Pak, saya berapa kali harus normal kembali, harus sampai sembuh total ya. Saya tidak tahu, yang penting satu pola makan dijaga. Apalagi anak muda, rokok tolong tinggalkan. Ya mudah-mudahan kalau apapun ditinggalkan ya, jangan terlalu banyak minum gula. Boleh minum gula tapi gulanya diabetes karena ada gula tropika kan ada ya. Jadi kalau yang saya larang itu metode saya larang ini harus diturutin. Kalau memang beliau mau sembuh ya harus diturutin, kalau tidak ya silahkan gitu. Dimanapun berobat, kalau pola makan nggak dijaga, ya mohon maaf penyakitnya kan timbul terus, bukan makin berkurang gitu ya. Oke. Tapi alhamdulillah sesudah saya sarankan gitu, apa kata saya diturutin, alhamdulillah sekarang ya intinya tinggal tadi lah, tinggal proses penyembuhan hanya paru-paru itu aja. Oke. Ya. Nah nih Pak Mustafa, saya dengar di klinik Pak Mustafa sendiri ramai sekali pasien. Ini bagaimana sih Pak Mustafa menghandle pasien-pasien yang datang ke klinik? Kalau pas waktu saya mengunjungi pasien ini, itu saya datangkan adik saya, sekarang ini adik saya yang dari Lampung. Kalaupun saya kan keluarga saya di Pekanbaru, kalaupun saya pas istirahat 1 minggu ataupun beberapa hari, adik saya yang di Jakarta, yang di Bandung, saya datangkan dulu ke klinik saya. Jadi pada waktu itu saya suruh ke Bandung, saya jaga klinik Pak Ustadz Tasbih yang di Bandung. Pak Ustadz Tasbih mengunjungi pasien-pasien yang sudah sembuh. Jadi kami saling membantu, saling rolling. Rolling Tapi gitu ya, Pak ya? siapapun yang mau pulang kemana, istrinya di mana tinggalnya, ya kami wajib. Tapi klinik kami tidak pernah kosong. Tetap ada yang berterapi, tetap ada pasien yang datang pun jangan kecewa. Ada adik saya, abang saya, kakak saya tetap ada di situ. Oke, jadi kalaupun pemirsa pasien yang datang ke klinik Pak Mustafa nggak ada, tuh pasti ada pengganti terapisnya, yaitu saudara Pak Saudara Mustafa sendiri ya. ya betul. Karena Oke. selalu saya katakan dengan pasien saya, kalaupun sewaktu saat saya nggak ada beberapa hari, jangan takut Bu, kami bersaudara ya, bersatu keturunan, jadi sama semua pegangannya. Jangan saya jelaskan gitu kepada pasien, jangan Ibu karena saya nggak ada, nanti nunggu Pak Mustafa, jangan. Iya. Adik saya ada Pak Ustadz Tasbih, Pak Ustadz Musalam, Pak Ustadz Mulana, ada semua di situ. Jadi jangan takut, bahasanya Pak Mustafa nggak ada, sedang keliling kunjungi pasien, tetap ada yang jaga di klinik kami sekarang ini ya. Karena yang di khusus di Palembang itu kliniknya atas nama saya, atas nama Pak Mustafa, ya otomatis saya mengunjungi pasien kan gitu ya. Karena ini hasil kerja keras saya, melalui syariat saya, Allah menyembuhkan pasien-pasien saya yang di Palembang sini. Otomatis saya sendiri yang terjun mengunjungi pasien-pasien seluruh Sumatera Selatan yang terjangkau kami kunjungi. Dan sesuai keyakinan pasti ya Pak ya, Iya, masing-masing. betul ya. Nah ini tadi menarik, tadi bahas mengenai penyakit diabetes nih Pak. Orang yang menderita diabetes itu terus-terusan mengkonsumsi obat-obatan. Nah berobat dengan Pak Mustafa, apakah terus-terusan menggunakan herbal? Betul menggunakan herbal, tapi ya tadi kalau diabetes itu asal usulnya dari mana, itu pankreas harus dibetuli. Pankreasnya itu nomor 1 yang harus kita betulin kan gitu ya. Yang lain-lainnya komplikasinya di mana ya harus kita beri obat satu persatu ya. Jadi kalau hanya diabetes aja mohon maaf yang lainnya nggak kita benerin, nggak kita kasih obat bagaimana kan? Karena diabetes itu kemana-mana ya, bisa ke paru-paru ya, nanti bisa ke ginjal, kemana-mana larinya. Jadi riwayat pasien yang komplikasi seperti itu untuk obat-obatan sendiri terpisah ya Pak ya? Iya ya? betul, itu obatnya
masing-masing. Masing-masing Gitu ya. misalnya untuk diabetes, untuk Iya, jantung betul. berbeda ya Pak Untuk ya untuk. mata-mata karena diabetes itu biasanya lebih cepat larinya itu ke mata cepat Oke. kambuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya tepat berada di depan klinik pengobatan Pak Mustopa yang ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Nah, kemarin kita sudah jalan-jalan mengunjungi beberapa rumah mantan pasien dari Pak Mustopa dan kita sudah mendengarkan langsung kesaksian mereka tentang penyakit yang mereka alami. Bahkan ada beberapa yang mengalami penyakit kronis, namun setelah melakukan pengobatan dengan Pak Mustopa ditotok untuk pertama dan kedua kalinya sudah langsung merasakan enak di badannya dan bugar kembali. Nah, pemirsa, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pasien yang lagi berobat dan mendaftar di klinik pengobatan Pak Mustopa dan saya akan wawancara langsung. Nah pemirsa, sekarang saya berada di klinik pengobatan Pak Mustopa yang alamat lengkapnya ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Dan di sebelah saya sudah ada pasien dari Pak Mustopa. Saya akan coba tanya-tanya jawab dulu. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak MZen. Bapak MZen ya. Bapak MZen ini yang berobat siapa? Bapak saya. Oh, orang tua ya Pak ya. Orang tua. Bapaknya siapa namanya? Hasanuddin. Bapak Hasanuddin ya. Pak Hasanuddin ini sakit apa? Sakitnya ini keluhannya tangannya ini nah, karena diabetes itu. Diabetes ya Pak ya. Sudah berapa lama? Kira jalan 2 bulan ini. Jalannya 2 bulan, tapi lah sudah di sini berobat lah sudah 2 kali jalan 3. Oke, diabetesnya baru 2 bulan. Iya. Ini pengobatan datang ke klinik sudah berapa kali? Sudah 2 kali jalan 3 ini. Oh, 2 kali jalan ketiga kali. Iya. Oke. Nah, dari awal pada saat belum berobat ke klinik Pak Mustopa itu kondisi Pak Hasanuddin seperti apa? Ya seperti ada keluhan itulah, ada kita berobat kemana-mana tapi tidak ada perubahan ya. Nah, terima kasih datang ke sini sudah 2 kali 50%, alhamdulillah. Sudah Diabetesnya ada perubahan, ya. sakit diabetes kering atau basah? Basah. Diabetes basah ya, jadi memang terjadi luka di tubuhnya ya, Iya, seperti itu ya Pak, yang tidak luka. betul tidak mengering seperti itu. Iya. Sebelumnya sudah dibawa berobat? Iya, sebelumnya juga sudah dibawa berobat ke rumah medis sakit, juga, ke rumah ya, sakit. bawa tim medis kemana-mana itu lah, sudah keliling lah. Iya, tapi tidak ada perubahan. Belum ada perubahan Iya. ya Pak ya. Oke, Iya, jadi baik. terima kasih di sini tuh alhamdulillah. Jadi merasa sudah enakan, akhirnya yang ketiga kali Pak Ya, Hasanuddin datang lagi ke sini datang ya. lagi ke sini karena ada perubahan kan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jaga kesehatan, pola hidup, pola makan, istirahat, dan olahraga. Bila mana ada keluhan penyakit apapun, segeralah datang ke klinik Pak Mustofa. Insya Allah dengan syariat Pak Mustofa, Allah akan menyembuhkan penyakit Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang menderita penyakit tertentu, bahkan penyakit kronis sekalipun, silakan datang berobat ke klinik pengobatan Pak Mustofa yang ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Insya Allah apapun penyakit Anda bisa disembuhkan dengan syariat pengobatan Pak Mustofa. Jangan pernah berputus asa karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata saya Desmarina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Express Group, jaringan media terbesar di Sumatera Selatan. Kami berikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya. Perbaharui informasi Anda setiap saat bersama kami. Sumatera Express Group, kebanggaan Sumatera Selatan. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin ndak pacak aku ngelupoknya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit be. Kok nak melindungi aksi di sini? Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh wong dusun. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betino doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus, kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah?
Jadi Spider-Man hari ini. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pemirsa, bertemu lagi dengan aku Cik Edi di acara Grebek yang nyaji ke berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi kami saji ke di layar TV kita ini. Inilah Grebek selengkapnya. Kita masuk tema pertama. Narapidana Kombes Pol Purnawirawan Susilo Pradoto yang terjerat kasus korupsi penerimaan Polri di Polda Sumsel tahun 2016 lalu diponis oleh Majelis Hakim selama 5 tahun penjara, Kamis lalu meninggal dunia di RSMH Palembang. Penyebab kematian atas sakit yang dideritanya. Hal ini yang diterangkan oleh Kabak Program dan Humas Kemenkumham Sumsel, Gunawan, pas ditemui awak media di jero kantor Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, pihak Kemenkumham Sumsel dapat ke kabar aman narapidana Kombes Pol Purna Susilo Pradoto meninggal dunia pas lagi menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Untuk penyebabnya ialah sakit, tapi belum dapat ke konfirmasi dari pihak rumah sakit sakitnya sakit apa. Gunawan pun mengungkapkan untuk kronologis narapidana pacak dirawat pas tanggal 6 Januari 2021. Narapidana mengalami keluhan sesak napas sama demam, habis itu dirawat di klinik di jero Rutan Pak Jo. Lalu narapidana pun dirujuk ke Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara Polri Palembang. Tanggal 7 Januari 2021, narapidana ternyata dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk penanganan sakitnya. Tanggal 21 Januari 2021, sekira jam setengah 11 dalu, narapidana Kombes Pol Purna Susilo Pradoto dinyatakan meninggal dunia. Rutan kelas 1 Palembang dengan keluhan sesak napas dan demam. Kemudian dilakukan pemeriksaan observasi awal oleh tim dokter Rutan kelas 1 Palembang. Setelah hasil pemeriksaan tersebut, dokter gigi Kombes Purnawirawan Susilo Pradoto ini harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Kemudian dokter ini
rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara pada tanggal 6 Januari 2021 tersebut. Setelah itu, keesokan harinya, Rutan Kas1 Palembang mendapatkan informasi dari Rumah Sakit Bayangkara bahwa narapidana Dr. Gigi Kombes Polisi Susilo Pradoto ini dipindahkan ke Rumah Sakit Muhammad Hussein. Sampai hari ini kita mendapat informasi semalam sekitar jam pukul 22, Dr. Susilo ini meninggal dunia. Terkait meninggalnya narapidana tersebut, untuk pidana dewek gugur. Namun untuk kerugian negara tetap ditagih ke keluarga sesuai pasal 37 Undang-Undang Tipikor tahun 2001. Untuk hukumannya dewek, almarhum jalani hukuman 5 tahun penjara sehabis divonis di persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, jeru kasus penerimaan polisi di Polda Sumsel 2016. Sri Febriandi, Polti. Pemirsa, sempat viral di media sosial, Sudin Gawak Parang ngancem kakak iparnya dewek bernama Angga. Akhirnya tim unit 4 Sudip 3 Jataras Polda Sumsel berhasil nangkep Bambang di kawasan Sukarami bersama dengan parangnya. Selanjutnya, tersangka Bambang jalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Salah lagi, kau nak nyurang putih parah. Berawal viral di medsos sama laporan dari Angga ke Polda Sumsel, laju buat tim unit 4 Subdit 3 Jataras Polda Sumsel melakukan penyelidikan. Sudah itu berhasil nangkap tersangka Bambang di kawasan Sukadamai Sukarami. Sehabis ditangkap, tersangka Bambang pun digelandang ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Juru pemeriksaan tersangka Bambang terungkap, awalnya dirinya lagi begawe ngelas. Terkabar ada yang beribut di rumahnya, pas diselik ternyata kakak iparnya tengah ribut sama bininya. Takut terjadi apa-apa sama bininya yang tengah kondisi bunting. Laju buat Bambang pun ngembek parang, terus nguber kakak iparnya. Oh, ribut dengan bini kau. Siapa yang ribut dengan bini kau tuh? Lanang Petino. Bini dia sama dia ke rumah pagi-pagi. Dia tuh siapa? Kakak ipar itu tuh. Siapa namanya? Angga. Jadi Angga tuh ribut sama bini kau. Iya, sama rumah. Minta balik ke drum itu. Drum apa? Punya dia, dipinjam dia. Bini kau ngadu ke kau? Iya. Jadi bini lagi bunting mah itu disegak-segak diajak ribut. Langsung datang ke bawa barang itu. Iya. Langsung kau kejar kakak ipar tadi. Iya. Sambil jalan itu. Iya. Terkait penangkapan ini dari Kasubdit 3 Jataras Polda Sumsel, Kompol Suryadi nerangkan dari penangkapan tersangka Bambang, timnya berhasil juga ngamankan parang yang dipakai tersangka untuk ngancam korban. Kita melakukan penyelidikan terhadap pelaku 363 ya pencurian dengan pemberatan, namun di dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan tersebut anggota kemudian ada masyarakat yang berada di dekat lokasi sana diancam dengan menggunakan parang ya, hendak dibabitnya dengan parang. Namun anggota kita segera mengamankan pelaku dan ini sempat viral di media bahwa pelaku ini mengancam-ancam menggunakan parang dan akan mengejar korban. Maka kita lakukan penangkapan terhadap pelaku, kita jerat dengan pasal 335 KUHP dan kita akan lakukan penahanan dan kita masih melakukan penyelidikan bahwa pelaku ini juga kami analisa juga mungkin ikut dalam jaringan pelaku-pelaku 3C. Demikian. Selanjutnya atas ulahnya ini, tersangka Bambang harus mendekam di sel tahanan Polda Sumsel. Sri Febriandi, Polti. Pemirsa, Ujang, uang yang balik ke Jalan Pangeran Ratu, Lorong Famili, Kelurahan Jakabaring, pecah sikil di lantak tim Heri Gondrong, Unit 1 Jataras Polda Sumsel, karena sudah maling di konter handphone di kawasan Jakabaring. Atas ulahnya ini tersangka jalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Ujang, uang yang balik di Jalan Pangeran Ratu, Lorong Famili, Kelurahan Jakabaring, ngencot waktu dibawa ke Rumah Sakit M. Hasan, Bayangkara, Palembang. Tersangka ngebobol salah sikok konter HP di kawasan Amin Mulia, Jakabaring. Terpaksa ditembak kakinya,
juru penangkapan oleh tim unit 1 Jatanras Polda Sumsel, pimpinan Katim Heri Gondrong. Berdasarkan keterangan dari Kasubdit 3 Jatanras Polda Sumsel, Kompol Rusiadi, kalau tersangka sudah berhasil maling salah sikut konter HP, terus ngembek puluhan bungkus udut, 4 ikut HP sama voucher internet. Tersangka dewek maling di konter HP itu dengan cara membobol konter gunung keparang untuk nyongkel pintu rolling door. Terus langsung ngambil barang dengan diwadahi kantong asoy. Di mana pada saat kejadian yang bersangkutan membobol konter, kemudian mengambil beberapa paks rokok, ya, kemudian handphone 4, kemudian sepeda dan uang. Maka kita sekarang lagi lakukan pemeriksaan, kita jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun. Tersangka juga diamankan dengan barang bukti HP yang masih bersisa sama parang yang digunakan untuk bongkar konter HP. Ujang, lanang yang berumur 32 tahun ini terkena pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mak ini tim masih menyelidiki kasus sapu beya yang sudah dilakukan tersangka ini di tempat lainnya. Mardiansa, PAL TV. Pemirsa, modus congkel kacau, aki mobil sama pompa minyak hilang. Berita selengkapnya bakal hadir setelah yang diwaksiko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Kemitraan Lebah Kelanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama mutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh
Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Mokase, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, Aki sama pompa minyak di jero mobil kesayangan yang terparkir di garasi rumah dulurnya di Jalan Pipa 15 Ulu di Maling Uong. Dari kejadian ini, John Henry bikin laporan polisi di Polrestabes Palembang. Nindaklanjuti laporan korban ke SPKT Polrestabes Palembang, tim SPKT pun datangi lokasi kejadian tempat hilangnya aki sama pompa minyak mobil Sigra nomor polisi BG 1261UX punya korban. Menurut keterangan korban, sabis melok ngecek sama petugas, mengungkap ke kejadian bermula pada saat dirinya nak ngedupi mobil kesayangannya yang dititipkannya di samping rumah dulurnya. Pas nyoba ngedup ke mobil make remote tersebut dak galak hidup, sama pintu mobil sebelah kiri terbuka. Kena penasaran, korban langsung buka kap mobil. Pas dicek, di jero kap mobil sama pompa minyak sudah hilang dilari ke maling. Pompa minyak. Minyak. Aku pakai batang. Yo, aku tadi kan dari rumah tadi ngambil alat di dalam mobil kan. Lepas itu tadi baru tahu pintu itu terbuka kan. Aku udah tahu semalam kejadiannya kan. Pagi ini kan udah tahu juga kan. Pintu sopir atau pintu penumpang sebelah kiri? Pintu sebelah kiri bagian belakang, kaca dia itu dicabut kayaknya. Pakai obeng, ada obeng patah. Obeng yang hilang nggak? Di dalam tuh yang tentu baterai, pompa minyak kan. Nah itu. Cuman aku alat mesin itu belum tahu yang mana yang hilang. Laporan korban sudah diterima, TKP sudah didatangi, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, sudah nyerempet budak kecil di kawasan Jabo Masjid Al-Mujahirin Pangeran Ratu. Juanda yang berprofesi sebagai ojol ini malah kena aniaya abahnya budak kecil yang ditumburnya make sajam, sehingga jari jempol kiri putus. Dak terima jari jempol tangan sebelah kiri putus karena dianiaya terlapor inisial B, Juanda 24 tahun, warga Jalan Ahmad Yani, Lorong Kenari, Kelurahan Sila Beranti, Kecamatan Jakabaring, bikin laporan di Polrestabes Palembang. Pas dimintai keterangan, korban yang begawe ojol ini mengungkap ke kejadian bermula pas dirinya habis nganter penumpang, tiba di lokasi kejadian di Jabo Masjid Al-Muhajirin Jalan Pangeran Ratu 15 Ulu, nyerempet budak kecil yang lagi nyebrang. Pas nak turun bantui budak kecil tersebut, tiba-tiba abah dari anak tersebut langsung ngebabi buta nyerang korban. Sehingga jari jempol korban putus akibat sebilah sajam yang dipakai pelaku. Lagi nyebrang? Iya, nyebrang jalan. Siapa yang nyerempet itu? Aku. Jadi tangan kamu? Tangan ini tiba-tiba bapaknya menyerang. Warga. Warga nyerang? Iya. Pakai apa nyerang? Pakai senjata tajam. Senjata tajam? Iya. Rame ngeroyok kamu apa pun bapaknya, Bay? Ini ayo dari keluarga korban lah sendiri. Dari keluarga sendiri. Di mana itu nyerempet itu? Nyerempet di Jalan Pangeran Ratu. Di depan Masjid Al-Mujahirin. Bisa bu ngapa cak mana? Langsung bawa ke rumah, bawa ke bidan. Terus ke bidan, terus sudah ke bidan ke rumah sakit Muhammadiyah. Siapa yang ngawaknya itu? Kawan-kawan Gojek.
Ma ini korban yang sudah kehilangan jari jempol sebelah kirinya berharap pelaku bisa bertanggung jawab sama cepat diaman ke unit Reskrim Polrestabes Palembang untuk nanggung jawab ke perbuatannya. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, ditemukan jenazah Rion Yogatama bakal dikuburkan di Lubuk Linggau. Beritanya bakal hadir setelah yang lewat siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir mukena kekwa by Siti Khadijah, terbuat dari material bahan Khadijah Poplin yang memberikan efek sejuk karena sudah disesuaikan untuk digunakan di iklim yang panas maupun lembab. Memiliki desain wajah yang telah diinovasi dengan ukuran lingkar wajah 60 cm, desain bagian dahi menggunakan material karet yang berkualitas, tali mukena yang panjang dan mudah diikat, juga memiliki ukuran yang sangat cocok digunakan untuk semua bentuk tubuh karena memiliki ukuran panjang depan 117 cm, panjang belakang 122 cm, dengan lebar sarung 80 cm, panjang sarung 135 cm, mukena kekwa by Siti Khadijah memberikan 3 varian warna, yaitu full hitam, full putih, dan juga hitam dengan motif. Lengkapi kehusukan ibadah Anda sehari-hari dengan mukena kekwa by Siti Khadijah. Belanja di Oshop aja. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 08117201 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek Power by blido.id. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupokenya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh.
udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang doson. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Kau baliklah ke Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya. Baliklah ke Palembang ya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Kasenian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, di hari terakhir pencarian korban campaknya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, akhirnya jasad Rion Yogatama, warga Lubuk Linggau, berhasil ditemukan. Sudah itu lah teridentifikasi. Rencana ke jenazah Rion dibawa ke Lubuk Linggau untuk langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sebelum resmi ditutup, 4 penumpang pesawat yang campak di Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 berhasil diidentifikasi. Salah satunya Rion Yogatama, warga Lubuk Linggau. Pasca teridentifikasi jenazah Rion, pihak keluarga yang ditemui di rumah duka Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, terselik sangat sedih. Warga dewe rame datangi rumah korban. Menurut Paman Rion, lewat hasil pemeriksaan DNA, sidik jari sama medis, Paman Rion sudah teridentifikasi. Di hari terakhir pencarian korban pesawat Sriwijaya Air bersama dengan 3 penumpang lainnya. Ini pihak keluarga yang berada di Jakarta tengah nunggu informasi lanjutan dari pihak Rumah Sakit Polri. Sesudah diserahkan ke pihak keluarga, jenazah Rion bakal dibawa ke rumah duka di Lubuk Linggau lewat Bandara Silampari make pesawat. Habis itu langsung dimakamkan di TPU Kacung, Kelurahan Ponorogo. Kami saat ini masih menunggu jenazah sampai di Lubuk Linggau, jadi pastinya kapan jenazah sampai, mungkin setelah itu nanti kemungkinan jenazah langsung datang di rumah duka dan kita sholatkan bersama-sama. Selanjutnya nanti diperlukan di TPU Kelurahan. Tri Hajariah, PAL TV. Pemirsa, berawal dari adanya rekaman CCTV, 2 lanang yang sudah maling sarang walet di desa Serekamuba diamankan oleh petugas Reskrim Polsek Babatoman. Selanjutnya masih jeruk pemeriksaan polisi. 2 tersangka komplotan spesialis maling sarang burung walet diamankan polisi. Berdasarkan pengaduan korban Armada yang punya sarang walet di desa Sereka Babatoman Muba. Korban mengetahui aksi kedua tersangka berdasarkan hasil rekaman CCTV. Habis itu korban langsung berteriak, minta tolong sama warga sekitar. Akibat teriakan tersebut, para tersangka langsung bersembunyi di atap bangunan. Hingga akhirnya polisi datang terus mengamankan kedua tersangka bersama dengan barang bukti hasil kejahatan. Lanjut lagi? Pakai tangge? Ya. Sudah masuk itu? Kawan aku dulu tunggu dulu aku. Oh, jadi
Kamu masuk ke dalam gedung walet itu pakai tali dan besi pengait. Iya. Sudah masuk, karena suara burung ribut, akhirnya ketahuan kamu. Iya. Ketahuan. Sudah berapa kali kamu melakukan mencuri sarang burung walet? Baru sekali itu lah. Baru sekali itulah. Sebelumnya kamu sudah pernah dihukum? Sudah. Sudah. Ya. Dihukum dalam perkara apa? Bajing loncat. Bajing loncat. Kapolsek Babatoman AKP Andi Kusumajaya yang dikonfirmasi ngebenarkan kejadian tersebut. Ini kedua tersangka sudah diamankan di Polsek Babatoman Muba. Alhamdulillah pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, unit Reskrim Polsek Babatoman telah berhasil ungkap kasus surat sarang burung walet yang terjadi di Desa Serake, Kecamatan Babatoman. Kemudian kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat di Dusun 6 Desa Sereka, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk bertanggung jawab ke perbuatannya, kedua tersangka harus ngeringkuk di sel tahanan Polsek Babatoman, Musi Banyuasin. Sidang gugatan Nenek Damina belum berakhir. Berita selengkapnya bakal hadir setelah yang dibahas Iko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir Eco Home Halogen Oven 8-in-1 memiliki 8 fungsi, diantaranya oven, membakar, memanggang kue, menggoreng, menghangatkan, barbecue, memanggang daging, dan mengukus. Dilengkapi knop untuk kunci keamanan, masak jadi aman dan nyaman. Juga dilengkapi dengan knop pengatur waktu dan suhu yang membuat masakan Anda anti gosong dan lebih matang sempurna. Hadir dengan teknologi modern dan terkini, bekerja menghasilkan sirkulasi udara panas, memasak dengan Eco Home Halogen Oven lebih cepat matang, aman, dan hemat listrik hingga 20% daripada oven biasa ataupun microwave. Eco Home Halogen Oven juga sangat mudah dibersihkan karena dilengkapi dengan tombol pembersih otomatis, juga dapat difungsikan sebagai alat sterilisasi. Eco Home Halogen Oven, memasak jadi lebih sehat dan hemat. Belanja di Oshop aja. Jadi Spider-Man hari ini itu Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunyaka
karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupokenya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh. Kau nak melindungi aksi di sini? Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang dusun. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Mau balik lah aku Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya? Baliklah ke Palembangnya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Muka Senian masih bersama Cik Edi di Gerbek. Pemirsa, sudah 7 bulan berjalan sampai mak ini sidang gugatan nenek Damina yang dilakukan oleh anak kandungnya belum juga berakhir. Bahkan upaya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Banyu Asin gagal dilakukan. Juli 2020 lalu, pertama kali kasus gugatan antara anak kandung sama meknya Damina diungkap di media pas persidangan di Pengadilan Negeri Banyu Asin. Pada awalnya, sidang jeruk agenda mediasi guna cari titik temu masalah jual beli tanah warisan yang dilakukan ibu Damina sama cucunya Angga, tanpa sepengetahuan anak-anak Damina. Hampir 7 bulan berjalan, ternyata sengketa keluarga tersebut belum juga berakhir damai. Mak ini persoalan jual beli tanah warisan tersebut masuk ke babak baru sidang gugatan di Pengadilan Agama Banyu Asin. Pengacara Damina mengungkap ke Aman Damina terus buka diri untuk adanya perdamaian terkait harta warisan. Tapi juru sidang mediasi di Pengadilan Agama Banyu Asin juga berakhir gagal. Untuk tanggapan ya tadi kan kami sempat mendengar dari prinsipal kami Angga Jane Elsa sebagai tunggal 3 menyatakan bahwa hari ini deadlock terkait dengan damai mediasi tidak ada titik temu untuk hari ini. Itu yang lebih baik sebenarnya. Kami selalu membuka diri untuk adanya perdamaian di antara kedua belah pihak. Damina dewek ngaku tersakiti atas tindakan yang dilakukan anak-anaknya terhadap dirinya. Orang agama sebenarnya kan? Dua bagian laki-laki sama bagian perempuan. Ya anak kandung. Tapi caranya bukan anak kandung sekarang. Setan yang melahirkan. Setan semua. Durhaka Pak, durhaka. Durhaka nih anak. Bukan anakku. Sama sekali anak dibagi. Pas ditemui PAL TV guna dimintai keterangan, anak-anak Damina hendak galak ngenjuk konfirmasi. Sulaiman, PAL TV. Pemirsa, anak kesayangan DP, pelajar SMP ini sudim dianiaya tetangga sampai luka memar di pelipis sebelah kiri.
gara-gara adu keributan budak kecil di jabor rumah korban. Handayani selaku emek korban, warga Jalan Gotong Royong, Kecamatan Sukarami, datangi SPKT Polrestabes Palembang, bikin laporan polisi. Dak terima anak kandungnya inisial DP dianiaya tetangga sehingga ngalami luka memar di pelipis mata sebelah kirinya. Handayani emek korban warga Jalan Gotong Royong Kecamatan Sukarami bikin laporan polisi di SPKT Polrestabes Palembang. Jeruk pemeriksaan terungkap kejadian bermula pas adu keributan antar budak kecil yang lagi belanja di warungnya. Katik sebab apa-apa tiba-tiba terlapor metu dari jeru rumahnya datangi korban langsung marahi korban yang dilanjut ke samu penganiayaan. Sehingga korban mengalami luka memar di pelipis mata. Anak itu bertengkar keluar di jalan di depan rumah Om itu. Sudah itu mereka bertengkar di situ. Omnya itu bukan bukan nganu budak itu yang belagu itu minta dipisahin, malah bukan, dia lari ke rumah bocah anak saya. Masuk rumah tuh? Tidak, belum sempat dia ini nak masuk rumah, tariknya bajunya dibawa ke jalan langsung digojo. Ya pelapisan matanya memar. Iya. Itu siapa tetangga gitu? Iya tetangga dekat rumah. Terkait kasus ini laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Pemirsa jangan kemana-mana, Gerbek bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupoknya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang dusun. Dia udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Kau balik lah kau Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya? Balik lah kau Palembangnya Dwi ya? Kau udah tahu ayu kau gila Dwi? Ayu udah nyangka Dwi. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi, maka amali dunia ka anak kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Bicek
payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku kayak orang enggak. Enggak. Ini kak. Ini apa ya? Jadi Spider-Man hari ini itu. Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punya Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mokase, masih di Gerbek. Pemirsa jerugiat rutin tim Sabara Polrestabes Palembang, dalu ini tim PAL TV melok jerugiat tersebut. Nah, cak manunia razia tu dewe, kita sudah terhubung bersama rekan kita Cik Depi
Selamat malam Cik Depi. Cik Depi silakan dengan laporannya. Halo? Halo, selamat malam Cik Depi. Baik, pemirsa, berhubung ada gangguan, maka berakhir sampai di sini untuk Gerbek edisi hari ini. Kalau pemirsa punya sana, dulur keluarga yang hilang dan pengen berita ke acara Gerbek, laju datang ke Jopal TV dengan cara bawa foto, sama datang lengkapnya. Aku Cik Edi, sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi malam hari ini, mohon pamit undur diri dari layar kaca televisi ke Sensko ini. Dan yang pasti terus saksi ke Gerbek setiap harinya di PAL TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.